Semuanya, perkenalkan nama saya Petra Sikiarko Sarababa dari jurusan Accounting angkatan 2025 dari Ciputra, Surabaya. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dasar akuntansi, yaitu tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh saya akan membahas ada tiga sistem ataupun ada tiga tahap pembukuan ataupun penjurnalan. Nah, yang pertama itu kita mulai dari jurnal umum. Baik, setelah dari jurnal umum kita masuk ke dalam buku besar. Kemudian tahap akhir nanti, tahap akhir video, kita akan masuk ke dalam neraca saldo. Baik, nah sebelum kita membuat pembukuannya, em, alangkah baiknya itu kita mengerti ataupun paham tentang pengertian dasar ataupun hal-hal umum yang perlu diketahui tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Agar nanti ketika pembukuan telah dimulai, kita telah memulai pembukuan, tidak ada ataupun eh, meminimalisir kebingungan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum itu adalah catatan pertama dalam proses akuntansi. Nah, yang dimana di jurnal umum itu semua transaksi itu dicatat berdasarkan urutan waktu. Berarti kita mulai daripada awal periode pencatatan sampai dengan akhir periode pencatatan ya teman-teman. Dan juga di jurnal umum itu kita mulai ataupun kita mencatat dua sisi ya teman-teman, sisi debit dan kredit untuk menjaga keseimbangan. Karena pada tahap akhir nanti, pada tahap akhir periode, kita akan menghitung em, total dari debit dan kredit. Dan dua sisi itu harus balance ya teman-teman. Kemudian eh, buku besar. Nah, berbeda dengan jurnal umum, buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang berasal dari jurnal umum. Nah, jadi sumber data dari buku besar itu adalah dari jurnal umum ya teman-teman. Dan juga di buku besar itu ada transaksi yang telah dicatat di jurnal umum. Nah, kemudian dikelompokkan sesuai dengan akun-akun tertentu. Nah, seperti kas, piutang, utang, dan sebagainya. Nah, dan juga buku besar itu membantu kita melihat total saldo akhir dari setiap akun ya teman-teman. Dan nanti itu di buku besar ada em, yang besar mengurangi yang kecil nominalnya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo ini adalah ringkasan dari saldo akhir semua akun di buku besar. Nah, jadi neraca saldo itu disusun pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Nah, eh, neraca saldo itu hampir mirip ya teman-teman dengan jurnal umum. Sisi debit dan kreditnya itu harus seimbang nominalnya. Nah, kemudian jika pada suatu waktu penjurnalan dari neraca saldo itu tidak balance ataupun terjadi ketidakseimbangan, berarti ada kesalahan dalam pencatatan transaksi ya teman-teman. Dan itu kita harus cross check untuk membenarkan ataupun mencari celah kenapa saldo akhir dari sisi debit dan kredit itu tidak balance ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke dalam soal pertama ya teman-teman. Nah, ataupun bukti transaksi. Nah, kemudian kita akan buat sebagai penjurnalan. Eh, Pertama itu ada surat penyetoran modal para pemegang saham. Nah, jadi eh, isi dari surat, isi dari surat penyetoran modal itu adalah em, semacam perjanjian antara pihak pemegang saham dan kemudian bisa ataupun boleh opsional ya teman-teman dihadapkan di hadapan notaris. Nah, pada kesempatan kali ini ataupun pada periode ini, para pemegang saham itu menyumbangkan atau memberikan modal kepada perusahaan yang dibuat di hadapan Dewi Maharani selaku notaris di Kota Surabaya bahwa dari modal ditempatkan akta perseroan tersebut diambil bagian dan telah disetor penuh dalam perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran. Dasar perseroan berikut perubahannya maupun dalam undang-undang perseroan oleh para pemegang saham. Nah, baik. Em, Isinya, isi dari penyetoran modal itu em,
biasanya menuliskan bahwa eh, seberapa besar ataupun berapa nominal yang disumbangkan oleh para pemegang saham kepada perusahaan. Dan kemudian surat penyetoran ini sah ya teman-teman, karena telah ditandatangani oleh pemegang saham satu Irfan, kemudian pemegang saham 2 Muhammad, dan notaris yaitu Dewi Maharani. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam soal. Jadi di sini itu tertera Tuan Irfan senilai 150 juta berupa tunai. Nah, jadi Tuan Irfan ini selaku para pemegang saham di perusahaan PT ini ya teman-teman. PT Harga Suara Consulting itu menyumbangkan senilai 150 juta berbentuk tunai ataupun berupa cash ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung masuk ke dalam penjurnalan. Nah, jadi di sini kita rename terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam Excel dan membuat penjurnalan teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu nama sheetsnya menjadi sheets jurnal umum. Supaya kita gampang untuk mengetahui yang mana penjurnalan jurnal umum, buku besar, dan rasa saldo ya teman-teman. Kemudian kita bisa buat formatnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembukuan ataupun sebelum kita menuliskan penjurnalan. Nah, jadi isinya itu yang pertama adalah nama PT-nya ya teman-teman. Nah, karena di sini adalah nama PT-nya PT Arga Zora Consulting, jadi kita tulis PT Arga Zora Consulting. Nah, kemudian apakah cukup sampai sini? Tidak ya teman-teman, masih ada pencatatan yang perlu kita catat, yaitu jurnal umum. Karena kita melakukan jurnal umum ataupun melakukan pembukuan, jadi kita tulis ini jurnal umum ya teman-teman, sesuai dengan namanya. Nama kita buat penjurnalan apa. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam periodenya ya teman-teman. Periode ini maksudnya periode kita membuat penjurnalannya. Karena di sini kita melakukan penjurnalan pada September, bulan September. Makanya kita tulis di sini September ya teman-teman. Periode September 2025. Kemudian isinya apa saja isi dari jurnal umum tersebut. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rata tengahkan. Jadi isinya itu adalah tanggal transaksi yang terjadi pada periode September. Kemudian ada akun debit, kemudian ada akun kredit yang berguna untuk menyeimbangkan dari akun debit ya teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya debit dan kredit. Nah, bedanya apa dari dua ini? Bedanya itu ada pada isinya ya teman-teman. Debit dan kredit itu berisi nominal atau jumlah angka transaksinya. Sedangkan akun debit dan kredit berisi nama akun ataupun nama transaksi yang terjadi. Setelah itu kita tambahkan lagi di sampingnya itu ada keterangan ya teman-teman. Kita tambahkan keterangan yang berguna untuk memberikan penjelasan bahwa transaksi apa yang terjadi di tanggal tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya akun ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya bahwa akun ini apa? Akun ini sebenarnya untuk memudahkan kita bahwa nama transaksinya apa, nama transaksinya itu apa yang terjadi pada tanggal tersebut. Nah, cara mengetahuinya adalah kita bisa melihat COA. Nah, di sini setelah membuat COA atau daftar COA yang berisi tentang em, transaksi apa saja yang terjadi pada periode September. Nah, yang pertama itu 101 itu adalah kas ataupun aset aktiva atau lancar. Yang kemudian eh, COA kedua yang dimulai dengan kode atau angka 2 itu adalah liabilitas ataupun kewajiban. Utang usaha ada utang usaha dan pendapatan terima di muka. Kemudian angka 3 yaitu ekuitas. Ya, teman-teman.
Kita melihat, saya pastikan terlebih dahulu. Ya, eh, tiga ini adalah ekuitas, ya berupa modal dan dividen. Kemudian empat ada pendapatan. Kemudian lima ada beban ya teman-teman, ataupun yang mengurangi ekuitas dari modal, ekuitas ataupun modal pemilik. Kemudian ada transaksi ataupun cewa tambahan, yaitu pelunasan piutang dan pelunasan utang. Karena pada periode ini kita akan melakukan atau kita akan melunaskan piutang dan utang ya teman-teman. Kita akan melunaskan utang, dan orang yang berutang di kita akan melunaskan utang juga ke kita yang masuk ke dalam pelunasan piutang. Baik, kita masuk ke dalam penjurnalan. Jadi pada tanggal 1 September tadi terjadi transaksi, yaitu Pak Irfan menyumbangkan ataupun memberikan uang 150 juta cash ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis di sini cash. Kemudian nominalnya, debitnya yaitu 150 juta. Baik. Kemudian untuk keterangan, kita berikan keterangan penyetoran modal. Nah, kemudian pada baris selanjutnya atau kolom selanjutnya, kita tulis di sini, kita cari akun kas ya teman-teman, nomor COA dari kas. Nah, di sini itu tertera ada 101. Jadi kita bisa tulis di sini 101 kas ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat soal kedua, ataupun em, apakah ada selain Pak Irfan yang menyumbangkan. Ternyata bukan hanya Pak Irfan teman-teman yang memberikan dana ataupun memberikan em, sumbangan ke perusahaan. Ternyata ada Pak Muhammad yang juga memberikan 50 juta, akan tetapi berupa komputer ataupun peralatan ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis di sini peralatan senilai 50 juta rupiah. Keterangannya bertambah karena penyetoran modal oleh pemegang saham. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa cocokkan dengan COA yang di sebelah, peralatan kantor. Nah, di sini ada 104 peralatan kantor. Itu peralatan kantor. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kas dan peralatan itu masuknya di debit? Karena kas dan peralatan itu adalah aset atau aktiva, yang dimana aset atau aktiva itu jika bertambah maka akan bertambah di debit, di sisi debit ya teman-teman. Kemudian berkurang di sisi kredit. Nah, kemudian apakah cukup untuk akun debit saja yang kita isi? Tentu tidak ya teman-teman. Masih ada akun satunya lagi yang bernama akun modal ya teman-teman. Nah, guna dari akun modal ini apa? Di akun kredit untuk menyeimbangkan dari akun debit ya teman-teman. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, jurnal umum itu kita mem, eh, pada akhir periode nanti kita akan menghitung total dari sisi debit dan kredit ya teman-teman, total nominalnya. Makanya harus balance. Dan kemudian ada akun kredit modal yang berguna untuk menyeimbangkan ya teman-teman. Nah, salah satunya itu berguna untuk menyeimbangkan. Nah, kemudian nominalnya berapa? Sedangkan di soal tadi itu tidak ada. Nah, jadi cukup mudah teman-teman. Jadi kita bisa jumlahkan saja akun kas. Kita bisa menggunakan rumus sum di Excel, rumus sum, dan memblok dua ini ya teman-teman. Kemudian kita tutup kurung dan hasilnya 200 juta. Nah, kenapa 200 juta? Karena 150 juta tambah 50 juta. Kemudian di sini kita bisa kasih keterangan modal pemilik. Kemudian kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu baris akun. Kita bisa
mencocokkan akun modal ya teman-teman. Jadi kita cari modal. Ternyata modal itu ada pada akun COA 301. Nah, jadi kita bisa catat di sini 301 modal ya teman-teman. Kemudian kita bisa mengcross terlebih dahulu apakah masih ada, dan ternyata di surat penyetoran modal ini hanya dua orang saja ataupun hanya terjadi dua transaksi ya teman-teman, akan tetapi tetap pada tanggal yang sama. Jadi kita bisa lanjut ke soal kedua ataupun tanggal selanjutnya teman-teman. Jadi tanggal selanjutnya ini ada resip ya teman-teman ataupun kwitansi. Kwitansi yang diterbitkan oleh TBMO Darmo kepada KAP Consulting ya teman-teman, yaitu kantor kita. Nah, eh, kwitansinya ini isinya apa? Nah, kwitansinya ini memberikan keterangan ataupun memberikan penjelasan ke perusahaan bahwa KAPI Consulting telah membeli perlengkapan dari toko TBMO Darmo. Makanya toko TBMO Darmo selaku toko selaku toko ATK memberikan em, bukti sah transaksi ya teman-teman, makanya terbit resip ataupun kwitansi. Nah, jadi kita bisa catat dalam penjurnalan, dan kemudian metode pembayarannya ini adalah cash ya teman-teman ataupun tunai. Jadi kita bisa mulai dari penjurnalannya. Kita bisa masuk ke dalam penjurnalan tanggal 2 September ya teman-teman 2025. Nah, isinya apa? Isinya adalah buku besar seharga 55.000, tinta printer 17.000 per piecesnya, dikali 3 maka hasilnya 51.000, kertas satu rim. Perusahaan kita cuma membeli satu spesies saja, makanya di sini ini ya teman-teman, harganya tidak berubah ya teman-teman. Kemudian totalnya ini adalah yang akan kita masukkan ke dalam penjurnalan, yaitu senilai 151.000 rupiah. Jadi kita bisa catat perlengkapan. Kenapa perlengkapan teman-teman? Karena perlengkapan itu adalah barang yang habis pakai teman-teman. Karena buku besar, tinta printer, dan kertas satu rim itu adalah barang yang habis pakai, makanya em, kita catatnya sebagai perlengkapan. Nah, karena bukan peralatan, karena peralatan itu adalah barang yang tidak habis pakai ya, teman-teman. Seperti komputer tadi, yang diserahkan oleh Pak Muhammad selaku para pemegang saham di kantor PT KAP Argosora Consulting. Jadi kita bisa catat perlengkapan senilai 151.000 rupiah. Kemudian kita bisa masuk ke dalam keterangan bertambah karena membeli perlengkapan. Kemudian setelah kita mengisi keterangan, kita masuk ke dalam akun. Akunnya apa? Kita cari akun perlengkapan ya teman-teman, sesuai dengan transaksi yang terjadi pada tanggal itu, atau akun yang terjadi pada tanggal itu. Ternyata perlengkapan kantor itu ada di nomor 103 ya teman-teman. 103 perlengkapan kantor teman-teman. Nah, setelah kita mengisi akun debit, nah, kita juga perlu mengisi akun kredit teman-teman. Seperti tadi yang saya bilang di awal, kita harus mengisi akun kredit untuk menyeimbangkan dari akun debit ya teman-teman, ataupun transaksi yang terjadi di akun debit. Di sini isinya adalah kas. Kenapa kas? Karena tadi perusahaan membayar melalui cash ya teman-teman ataupun tunai. Sedangkan tunai ataupun kas masuk dalam aktiva ataupun aset. Dan aset berkurang di kredit senilai 151.000 ya teman-teman. Senilai total dari akun debit ya teman-teman. Jadi kita bisa catat keterangannya berkurang karena membeli perlengkapan. Kemudian akunnya apa? Kita bisa cari kas. Em, kita bisa copy saja ini.
101 kas, kemudian kita paste di sini ya teman-teman, karena transaksinya sama ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengecek cuannya, jadi kita hanya perlu mengcopy paste saja dari akun yang sudah terjadi sebelumnya, atau transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian karena sudah tidak ada lagi transaksi yang terjadi, kita bisa masuk ke dalam soal selanjutnya ya, teman-teman, ataupun bukti transaksi selanjutnya. Dan juga eh, resep ini atau kwitansi ini sah ya teman-teman, karena telah ditandatangani oleh manajer keuangan dari TBMO Darmo selaku eh, Nafisa selaku manajer keuangan. Dan kita bisa masuk ke dalam soal selanjutnya atau dokumen selanjutnya. Nah, ternyata di sini teman-teman ada invoice ataupun surat faktur. Nah, jadi eh, pada tanggal 3 September 2025, PT Elektra Pro menerbitkan invoice atau surat faktur kepada PT KAP Consulting ya teman-teman, yang dimana isi transaksinya adalah perusahaan kita ataupun PT KAP Argosar Consulting mengutang ataupun em, mengkreditkan laptop ya teman-teman. Nah, sini ada laptop Lenovo ThinkPad senilai 14 juta per piecesnya ataupun em, per satu item. Karena di sini perusahaan kita membeli dua, makanya kita kalikan dengan jumlahnya teman-teman, 14 juta kali dua, maka hasilnya adalah 28 juta rupiah. Jadi kita bisa catat di akun ataupun di penjurnalan tanggal 3 September ya teman-teman. Kita harus mencatat sesuai dengan tanggal transaksinya teman-teman. Jangan sampai kita keliru dalam memberikan ataupun mencatat tanggalnya. Kemudian di sini ada peralatan. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Kenapa dicatat peralatan? Karena barang ini ataupun laptop Lenovo ThinkPad itu adalah barang yang tidak habis pakai ya teman-teman. Kita catat di debit senilai 28 juta rupiah. Untuk keterangan membeli, terus saya catat membeli peralatan. Nah, untuk cuannya kita cukup mengcopy saja dari akun yang di atas atau transaksi yang di atas 104 peralatan kantor, kita bisa copy paste di peralatan ya teman-teman. Kenapa kita tidak perlu untuk mengecek di cowoknya, karena untuk mengefisienkan waktu teman-teman. Nah, untuk menghemat waktu ketika kita membuat penjurnalan. Kemudian di akun kreditnya adalah utang usaha, teman-teman. Kenapa utang usaha? Karena yang diterbitkan oleh PT Elektro ini adalah berupa invoice ya teman-teman, ataupun surat faktur. Nah, surat faktur bahasa mudahnya adalah surat utang. Nah, jadi eh, perusahaan kita membeli, benar memang perusahaan kita membeli, akan tetapi yang dibeli berupa utang ya teman-teman. Yang dibeli laptop akan tetapi berbentuk utang ya teman-teman. Perusahaan kita tidak membayar cash ataupun membayar transfer. Jadi kita bisa catat di sini utang usaha di kredit ya teman-teman senilai 28 juta rupiah juga. Nah, kenapa utang usaha masuk di kredit? Karena selain dia eh, mengurangi ekuitas ataupun modal pemilik, dia juga em, saldo normal ataupun ketentuan saldo normal utang usaha ketika dia bertambahnya di kredit ya teman-teman. Nah, kita bisa catat keterangan bertambah karena adanya pembelian peralatan. Kemudian kita masuk ke dalam baris selanjutnya, COA, karena em, di transaksi sebelumnya tidak ada akun utang usaha, jadi kita bisa cek kembali akun COA-nya teman-teman atau sheet COA-nya. Kemudian kita cari utang usaha. Nah, ternyata utang usaha itu ada pada nomor 201. Jadi kita catat 201 utang usaha. Nah, jadi akun ataupun transaksi utang usaha itu ada pada nomor 201 ya teman-teman.
Nah, kemudian setelah kita memastikan sudah tidak ada transaksi, setelah kita mengecek em, invoice-nya ataupun bukti transaksinya, kita bisa langsung masuk ke tanggal selanjutnya ya teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu tanggal berapakah dokumen selanjutnya. Ternyata ada pada tanggal 5 September ya teman-teman, ataupun 2 hari setelah terbitnya invoice ya teman-teman. Nah, di sini itu ada receipt ataupun kwitansi yang diterbitkan oleh kantor kita, yaitu dari kantor PT KAP Argosora Consulting ya teman-teman, yang memberikan receipt ataupun kwitansi kepada kantor PT Makmur Sejahtera senilai 7 juta rupiah karena telah em, memberikan jasa dan telah dibayar ya teman-teman oleh eh, PT Makmur Sejahtera. Karena itu PT KAP Resort Consulting telah menerbitkan resip ya teman-teman ataupun kwitansi. Nah, transaksinya apa ataupun kenapa PT KAP Resort Consulting menerbitkan resip ataupun kwitansi? Nah, kita bisa lihat di sini, lihat isinya ada jasa audit laporan keuangan yang eh, telah dilakukan, jadi kita bisa mengakui sebagai pendapatan ya teman-teman. Nah, kemudian penjurnalannya seperti apa? Penjurnalannya kita bisa cocokkan terlebih dahulu tanggalnya. Bisa lihat tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian ini ada kas ya teman-teman, kas yang bertambah. Kenapa kas yang bertambah? Karena adanya uang yang masuk ya teman-teman dari klien kita, yaitu PT Makmur Sejahtera. Kita bisa lihat nominalnya terlebih dahulu. Nominalnya 7.020.000 ya teman-teman. Jadi kita bisa catat di sini 7.020.000 rupiah. Dan keterangannya kita berikan keterangan bertambah karena jasa yang telah diselesaikan, teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam kolom selanjutnya yaitu um, COA. Nah, kita cukup mengcopy paste saja ya teman-teman seperti tadi karena untuk menghemat waktu ya teman-teman, menyelesaikan waktu. Dan di akun kreditnya apa? Untuk menyeimbangkan debit, kita bisa tulis pendapatan jasa ya teman-teman. Kenapa kita tulis pendapatan jasa? Karena kita mendapatkan uang teman-teman, ataupun kita mendapatkan pendapatan dari jasa kita yang telah disewa ataupun telah dibayar oleh klien kita, yaitu PT Makmur Sejahtera ya teman-teman. Jadi kita catatnya pendapatan jasa. Nah, kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit dan berkurang di debit ya teman-teman. Jadi kita bisa catat sesuaikan dengan nominalnya 7.020.000. Keterangannya kita bisa copy ini ya teman-teman. Nah, bertambah karena jasa yang telah diselesaikan. Kemudian akun coanya apa? Kita bisa lihat di si coa. Kita bisa cari terlebih dahulu. Nah, ternyata pendapatan jasa itu ada di COA 401 ya teman-teman. Jadi kita bisa berikan keterangan 401 pendapatan jasa. Ya. Nah, kemudian setelah kita memastikan di dalam resip ataupun kwitansi ini tidak ada transaksi lagi, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Dan juga resipnya ini telah sah karena telah ditandatangani oleh manajer keuangan Hendra Wira dari kantor PT KAP Argasara Consulting. Jadi kita bisa lanjut ke soal selanjutnya ataupun bukti transaksi selanjutnya. Nah, ini adalah invoice ya teman-teman ataupun surat faktur ataupun surat utang yang diterbitkan oleh PT KAP Argosora Consulting ya teman-teman kepada CV Sumber Sejahtera. Nah, nah, yang berarti pihak CV Sumber Sejahtera melakukan piutang ya teman-teman ke pihak kita. Nah, isinya apa? Jasa konsultasi pajak. Nah, senilai 5.500.000, biaya admin Bank BCA senilai 2.500 dan pajaknya senilai 20.000 ya teman-teman. Sehingga totalnya itu
5.522.500. Kemudian kemudian invoice-nya ini terbit pada tanggal 7 September ya teman-teman. Jadi kita bisa catat di jurnal umum, kita bisa catat 7 September 2025. Di sini isinya adalah kas, mohon maaf teman-teman, di sini adalah piutang usaha karena pihak klien kita ataupun Service Sumber Sejahtera itu melakukan piutang ke kita. Nah, kemudian nilainya adalah nominalnya teman-teman yang tertera di invoice-nya yaitu 5.522.500. Nah, piutang kita bisa kasih keterangan piutang bertambah karena klien belum membayar. Nah, yaitu kita bisa catat di sini piutang ataupun akun cuannya teman-teman, mohon maaf. Akun cuannya itu senilai 102 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat daftar cuannya itu ada pada nomor 102 piutang usaha. Jadi kita bisa tulis 102 piutang usaha. Nah, kemudian di akun kreditnya itu ada pendapatan jasa ya teman-teman. Nah, kenapa pendapatan jasa? Karena em, piutang ini ada karena kita memberikan jasa kita kepada orang lain. Nah, jadi kita tulis ini pendapatan jasa dan pendapatan jasa itu bertambah di kredit senilai nominalnya teman-teman. Saya sesuaikan 5.522.500. Kemudian proses satu keterangannya bertambah karena adanya pendapatan oleh klien. Kita masukkan coanya, jadi kita cukup mengcopy ini saja pada transaksi yang sama, akun yang sama ke transaksi yang ini ya teman-teman, yang kosong. Kemudian setelah kita memastikan di invoice ini sudah tidak ada transaksi yang terjadi, jadi kita bisa langsung ke soal selanjutnya ya teman-teman, itu ada receipt, nah ataupun kwitansi kembali terjadi teman-teman. Nah, jadi receipt ini diterbitkan oleh Satoria Tower yang terbitkan oleh PT KAP Argosora Consulting kepada Satoria Tower ya teman-teman. Resipnya, kwitansi, dan juga ini terjadi pada tanggal 10 Januari ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu terjadi transaksi pembayaran sewa kantor selama 3 bulan ke depan. Price-nya 3 juta dan totalnya 9 juta. Nah, kenapa bisa 9 juta? Karena 3 juta ini kita kalikan dengan eh, nominal ataupun berapa lama dia akan membayar sewa kantor ya teman-teman. Nah, berarti 3 juta per bulannya ya teman-teman. 3 juta kali 3 maka hasilnya 9 juta. Dan pajaknya ada 20.000. Nah, jadi kita bisa catat di penjurnalan atau jurnal umum. Kita sesuaikan tanggalnya tanggal 10 Januari. Nah, kemudian kita bisa masuk jurnalnya yaitu tanggal 10 September tadi 2025. Akunnya adalah ataupun transaksi yang terjadi adalah sewa dibayar di muka ya teman-teman. Sewa dibayar di muka. Senilai 9.020.000 ya teman-teman. Bisa catat 9.020.000 rupiah. Keterangan adalah adanya sewa gedung yang dilakukan dan dibayar di muka. Nah, kemudian akunnya COA kena
transaksi sebelumnya tidak ada um, akun sewa dewa di muka, jadi kita bisa masuk ke cuannya. Kita cari sewa dewa di muka itu ada pada nomor 105. Nah, kemudian 105 ini catat sewa dibayar di muka ataupun kita bisa singkat sebagai sewa DBM ya teman-teman. Nah, kemudian akun kreditnya adalah kas ya teman-teman, karena PT KAP Argosora Consulting itu membayarnya lewat kas ya teman-teman, 9.020.000 rupiah. Di sini berkurang karena membayar sewa DBM. Kasnya ini ada pada COA 101, kita cukup mengkopinya saja dan mengkopas di sini ya teman-teman. Kemudian, nah, jadi Satorya Tower ini menerbitkan risip ya teman-teman. Mohon maaf, tadi saya salah bilang. Nah, ternyata risip ini terbit dari Satorya Tower dan mengirimkan ke PT KAP Argosora Consulting sebagai tanda bahwa PT KAP Argosora Consulting telah membayar ya teman-teman, telah membayar sewa gedungnya yang dibayar di muka. Baik, setelah kita memastikan tidak ada transaksi lagi, kita bisa masuk ke dalam transaksinya, eh, transaksi setelahnya ya teman-teman. Dan juga ini telah sah karena telah ditandatangani oleh manajemen operasional dari Satorya Tower ya teman-teman, dari nama perusahaan ini. Baik, kita masuk ke dalam transaksi selanjutnya, yaitu ada invoice ya teman-teman. Invoice ini terjadi pada tanggal 12 September yang diterbitkan oleh ATK Jaya kepada KAP Argazora Consulting ya teman-teman. Nah, berarti uh, jika invoice-nya terbit dari ATK Jaya, berarti KAP Argazora Consulting itu berutang ya teman-teman kepada toko ATK Jaya untuk membeli binder 18.000 per pieces dikali 3 karena perusahaan membeli 3, maka dapat hasilnya 54.000 rupiah. Kemudian perusahaan KAP Argazora Consulting membeli kalkulator dagang senilai 120.000 per pieces dikali 2 ya teman-teman, atau dikali kuantitinya, maka menghasilkan 240.000. Dan kita catat di penjurnalan pada tanggal 12 September 2025 itu perlengkapan ya teman-teman. Kenapa perlengkapan? Karena barang yang dibeli oleh PT KAP Argosar Consulting ini adalah barang yang habis pakai ya teman-teman. Binder dan kalkulator dagang itu adalah barang yang habis pakai. Jadi kita masuk ke sini perlengkapan senilai 294.000 ya teman-teman. 294.000 rupiah. Dan kemudian keterangannya ini adalah perlengkapan bertambah karena adanya pembelian. Nah, kemudian perlengkapan kantor itu kita masukkan cuannya. Perlengkapan kantor ada di nomor 103 ya teman-teman. Kita cukup mengcopy paste saja dari transaksi sebelumnya. Kemudian mempaste di perlengkapan pada tanggal 12 September 2025. Kemudian akun kreditnya apa? Tentu saja utang usaha ya teman-teman, karena yang diterbitkan oleh PT Atika Jaya itu ataupun kantor tempat kita melakukan utang itu adalah utang usaha. Makanya yang diterbitkan adalah invoice senilai 294.000 rupiah. Kemudian ini utang bertambah karena karena membeli perlengkapan. Ini utang usaha ada di nomor 201. Kita cukup mengcopy paste saja di sini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam transaksi selanjutnya dengan syarat transaksi pada tanggal 12 September ini dari toko Atika Jaya tidak ada lagi transaksi yang perlu dicatat ya teman-teman. Jadi betul-betul kita pindah soal itu dalam keadaan clear ya teman-teman.
ataupun sudah tidak ada lagi yang perlu dicatat dalam perjurnal. Kemudian ada lagi resip yang diterbitkan oleh PT Elektra Pro. Nah, tanggal invoice terbit ataupun tanggal resip terbit ini adalah tanggal 15 September ya teman-teman, dengan rincian pelunasan utang usaha dari PT KAP Argosora Consulting senilai 28 juta rupiah. Nah, jadi perusahaan PT KAP Argosora Consulting telah melunaskan ataupun telah membayar utangnya kepada PT Elektra Pro yang telah mengutang kepada mereka, yaitu ini ya teman-teman, ini 28 juta rupiah, dan nominalnya sama ya teman-teman, nominalnya sama. Jadi kita bisa pastikan bahwa ini adalah utang yang terjadi di tanggal 3 kemudian dilunaskan pada tanggal 15 September 2025. Ini utang usahanya berkurang di debit, karena utang usaha berkurang di debit senilai 28 juta ya teman-teman. Utang telah dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian cowoknya adalah 201, bisa copy saja dari transaksi sebelumnya, paste di sini. Dan akun kreditnya adalah kas ya teman-teman, karena di resipnya itu em, metode pembayarannya tunai ya teman-teman, jadi otomatis kasnya berkurang ya teman-teman. Jadi secara tadi kredit 28 juta rupiah. Ini berkurang karena membayar utang usaha. Sini akun cuannya 101 kas ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke dalam soal selanjutnya atau bukti transaksi selanjutnya. Karena setelah memastikan di resip ini tidak ada lagi yang perlu dicatat, kita bisa pindah ke soal selanjutnya. Yaitu ada lagi resip yang diterbitkan oleh PT KAP Argasora Consulting kepada CV Sumber Baru. Nah, jadi ini itu konteksnya pelunasan piutang dari CV Sumber Baru. Nah, deskripsinya pelunasan piutang jasa konsultasi senilai 8.500.000. Dan payment detailnya cash ya teman-teman. Jadi, CV Sumber Baru telah melunaskan utangnya kepada perusahaan PT KAP Argosar Consulting, sehingga PT KAP Argosar Consulting menerbitkan resip ya teman-teman ataupun kwitansi yang dikirimkan oleh CV Sumber Baru sebagai bukti sah bahwa CV Sumber Baru telah membayar piutangnya. Jadi kita bisa catat di sini, kita ada tanggal terlebih dahulu, itu ada pada tanggal 18 September 2025. Ini kas ya teman-teman, karena mereka membayar kita secara cash, jadi kasnya bertambah senilai 8.500.000. Kita bisa kasih keterangan bertambah karena piutang telah dibayar. Cuannya kita bisa copy saja. Dan untuk akun kredit, ini piutang usaha. Kenapa piutang usahanya di kredit, sedangkan tanggal 7 itu ada di debit, karena piutang usahanya ini telah dibayar teman-teman, jadi otomatis piutang usahanya telah lunas, dan piutang usaha itu termasuk aset. Nah, sedangkan aset berkurang di kredit. Makanya kita tulis dia atau catat dia di kredit senilai nominalnya ya teman-teman, sesuai nominalnya, yaitu 8.500.000. Ini berkurang karena karena piutang telah dibayar. Piutang usahanya kita bisa lihat saja di sini, cowoknya ada pada nomor 102. Baik. Kemudian selanjutnya, transaksi selanjutnya, dan oh ya teman-teman,
Dan ini resmi telah sah ya teman-teman karena telah ditandatangani oleh manajer keuangan dari PT KAP Advisor Consulting, yaitu Pak Hendra Wira, dan telah ditandatangani. Kemudian selanjutnya ada resip kembali teman-teman ataupun kwitansi yang diterbitkan oleh PT KAP Advisor Consulting kepada PT Santosa Abadi. Nah, kemudian deskripsinya adalah pendapatan diterima di muka untuk jasa audit. Nah, senilai 12 juta rupiah. Jadi kita bisa catat di sini itu pada tanggal 21 September 2025 itu kas ya teman-teman. Kas senilai 12 juta rupiah. Nah, ini bertambah ataupun kita ganti konteksnya adanya pembayaran dari klien. Ini kecualiannya 101 kas ya teman-teman. Kemudian akun di sini adalah pendapatan DTM ya teman-teman atau pendapatan terima di muka. Nah, kenapa pendapatan diterima di muka itu masuk di kredit? Karena pendapatan diterima di muka itu aslinya adalah liabilitas ataupun utang. Sedangkan utang ataupun liabilitas itu bertambahnya di kredit ya teman-teman. Jadi kita bisa catat sebagai 12 juta. Ini bertambah karena karena pembayaran ataupun karena adanya pendapatan. Oke. Nah, karena di akun-akun sebelumnya tidak ada ataupun transaksi sebelumnya tidak ada pendapatan TM, jadi kita mengecek coanya pendapatan DTM atau pendapatan terima dibuka itu ada pada nomor 202. Kita cukup saja tulis 202, tulisnya pendapatan diterima di muka ataupun DTM. Kemudian karena tanggal transaksi ataupun tanggal 21 telah selesai, telah kita catat, kita bisa masuk ke dalam transaksi selanjutnya yaitu ada pada tanggal 22 September ya teman-teman ataupun hanya berjarak sehari. Nah, di sini itu ada struk pembayaran listrik yang diterbitkan oleh PLN. Nah, di sini itu tertera bahwa PT KAP Argosura Consulting itu em, telah membayar biaya listrik ataupun pembayaran listrik senilai 1.500.000. Jadi ini kita bisa catat tanggal 22 September 2025 itu ada beban listrik ya teman-teman karena adanya pembayaran oleh perusahaan PT KAP Argosar Consulting senilai 1.500.000 dan ini kita bisa masukkan kepada keterangan bertambah karena membayar listrik. Beban listrik itu ada di nomor COA 501 ya teman-teman. Ini kita bisa ini beban 501 beban listrik. Kemudian ini akun kreditnya adalah kas ya teman-teman. Akun kreditnya adalah kas senilai 1.500.000 rupiah. Dan ini berkurang karena membayar listrik. Dan ini kasnya 101 kas ya teman-teman. Nah, dan kenapa beban listrik itu masuk di debit karena beban itu mengurangi ekuitas ya teman-teman ataupun mengurangi modal pemilik. Jadi dan sedangkan beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit ya teman-teman. Jadi otomatis bebannya itu bertambah di debit dan bukan di kredit. Kemudian
Kita masuk ke dalam transaksi selanjutnya, yaitu, nah ini ya teman-teman, struk pembayaran tagihan Telkomsel ataupun internet ya teman-teman. Dan di sini itu senilai 350.000. Dan ini telah sah ya teman-teman. Ada nama PT kita ataupun PT KAP Argosora Consulting. Kemudian gitu ya, bisa catat dua tanggal 23 September ya teman-teman. 2025 ini beban listrik ya teman-teman. Konsepnya sebenarnya sama dengan konsep beban listrik tadi yang telah saya jelaskan, yaitu bertambahnya di debit dan berkurang di kredit beban ya teman-teman. Senilai 350.000 rupiah. Jadi ini kita bisa catat, ini bertambah karena membayar internet. Ini kita bisa catat beban internet itu ada di COA nomor 502 ya teman-teman. Kita catat ini 502, kita bisa akui sebagai beban internet. Baik, dan pembayarannya adalah kas ya teman-teman, senilai 360.000 rupiah. Ini berkurang karena membayar internet senilai 310.000 rupiah. Cuannya 101 kas ya teman-teman, karena di sini adalah kas. Kemudian setelah kita membuat tanggal transaksi ataupun jurnal transaksi pada tanggal 23 September dan kita memastikan sudah tidak ada lagi yang perlu dimasukkan dalam jurnal umum, kita cukup untuk tanggal 23 sampai di sini saja dan kita lanjut kepada resip ataupun kwitansi yang terbitkan oleh PT KAP Argosora Consulting kepada Pak Muhammad sebagai pemegang saham ya teman-teman. Dan kemudian ini adalah payment detail sebagai sejumlah uang 3 juta rupiah tunai dan telah ditandatangani oleh uh, Bintang Rizky Argosora Baba sebagai Direktur KAP Argosora Consulting dan Pak Muhammad yang menerima selaku pemegang saham. Jadi kita bisa catat di penjurnalan itu sebagai beban dividen ya teman-teman. Kita catat dulu tanggalnya, kita tidak luput dari tanggal transaksi. Ini beban dividen ya teman-teman, ataupun beban bagi hasil. Nah, dividen itu adalah bagi hasil teman-teman. Kemudian kita catat 3 juta rupiah. Ini bertambah karena dividen. Beban dividen ataupun dividen itu ada di nomor 302 ya teman-teman. Mungkin ini bebannya kita hapus saja untuk uh, menyesuaikan dengan COA ya teman-teman. Dividen ini ada pada COA nomor 302 ya teman-teman. Dividen. Kemudian akunnya kreditnya adalah kas ya teman-teman, karena tadi di resipnya telah tertera bahwa PT KAP Argosora Consulting membayar lewat tunai ya teman-teman. Jadi ini 3 juta rupiah. Ini berkurang karena membayar dividen. Kecuali 101 kas. Kemudian teman-teman, jika sudah tidak ada transaksi selanjutnya, berarti untuk penjurnalan di jurnal umum bulan September 2025 ini sudah cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Nah, kemudian apakah cuma sampai di sini saja tidak cukup ya teman-teman? Kita perlu untuk memastikan apakah sisi debit dan kredit ini balance ya teman-teman. Kita bisa catat terlebih dahulu di sini. Kita tulis total, teman-teman. Nah, di sini itu kita pakai rumus sum dan kita blok ya teman-teman dari atas sampai ke bawah. Terus kita blok saja dan kita tutup kurung dan hasilnya 303.357.500 rupiah. Kita lakukan hal yang sama juga di akun kredit. Nah, ternyata balance ya teman-teman untuk hasilnya dan ini kita bold terlebih dahulu.
Dan ternyata balance ya teman-teman. Dan untuk eh, menambah kerapian dari nominalnya, kita boleh untuk menerbitkan ini dari angka ya teman-teman, angka rupiah, dan kita format tengah untuk menengahkan. Oke. Kemudian kita gunakan dua angka di belakang koma. Nah, em, mungkin seperti ini saja teman-teman untuk jurnal umum. Karena kita telah menghitung totalnya dan akhirnya balance. Dan jurnal umum sampai di sini saja, dan nanti setelah jurnal umum kita akan melanjutkan ke pembukuan selanjutnya, yaitu pembukuan buku besar ya teman-teman. Nah, teman-teman, karena jurnal umum telah selesai, jadi kita bisa lanjut ke buku besar ya teman-teman. Jadi caranya adalah untuk kita lanjut ke buku besar itu kita bisa masuk ke sini ya teman-teman. Jadi kita cukup memblok ini saja, totalnya kita tidak perlu blok. Jadi kita membuka di sini ya teman-teman, atau buka sheet baru. Kemudian kita rename jadi buku besar. Kemudian kita pilih sisipkan dan pilih pivot table dari tabel atau rentang, dan kita blok kembali ya teman-teman. Mohon maaf, kita blok kembali tanggal sampai di akun ya teman-teman. Di akun sampai di bawah saja, totalnya kita tidak perlu blok. Jadi kita setelah kita blok semua, pilih oke. Nah, kemudian eh, apa saja yang masuk di buku besar? Nah, jadi yang masuk di buku besar itu ada tanggal, tanggal dari transaksinya, kemudian debit, kredit, keterangan, dan akun. Akun. Nah, tapi akun ini pindah ke filter ya teman-teman, supaya kita bisa memilih akun mana saja yang masuk di filter. Ataupun akun mana saja yang akan kita buka. Jadi, um, uh, jika akun ini masuk di filter, kita bisa memilih mana saja akun yang mau kita periksa ya teman-teman, buku besarnya. Nah, kemudian em, mungkin kalau bentuk seperti ini kurang rapi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa ke desain. Nah, em, antar desain ini kita bisa memilih warna ya teman-teman, sesuai selera masing-masing. Nah, tapi untuk kita merapikan ini, kita bisa ke tata letak laporan yang ada di bab ataupun pilihan desain sini. Kita pilih perlihatkan dalam bentuk tabel, kemudian jangan perlihatkan subtotal, supaya yang transaksi yang kosong itu ataupun yang di sini itu tidak masuk ya teman-teman, tidak perlu diperlihatkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, em, bentuk dari buku besar ya teman-teman. Tapi karena kita ingin membuat pembukaan buku besar dari semua akun, berarti kita mulainya dari tergantung likuiditas dulu ya teman-teman. Kita mulai dari akun kas terlebih dahulu. Nah, jika kita memencet akun kas ataupun memilih akun kas, berarti hanya akun kas saja yang muncul teman-teman. Nah, selain daripada itu tidak akan muncul. Kemudian, nah, karena setelah dari buku besar ini kita akan membuat neraca saldo, jadi kita perlu ini ya teman-teman. Jadi kita perlu untuk menghitung hasil akhir dari eh, debit kurang dengan kredit ya teman-teman. Caranya adalah kita bisa masuk ke analisis pivot table, kemudian pilih bidang item dan set, pilih bidang terhitung, dan ini ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis terlebih dahulu ini saldo debit, dan ini ada kita tulis rumus if. Nah, untuk rumus if ini khususnya di saldo debit, if debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurang dengan kredit. Jika tidak, maka hasilnya akan nol. Kita tutup kurung dan kita oke.
Nah, telah muncul ya teman-teman. Nah, kemudian apakah cuman kita hitung di kredit? Kurang teman-teman. Jadi kita perlu menghitung juga yang ada di kreditnya teman-teman. Jadi kita masuk ke bidang item dan set lagi, bidang terhitung. Nah, kita masuk lagi atau kita ketik lagi saldo kredit ya teman-teman. Dan kita ketik rumusnya lagi, if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurang debit. Dan jika tidak, maka hasilnya akan nol. Nah, hasilnya akan muncul ya teman-teman. Nah, karena saldo debit lebih besar jumlahnya daripada saldo kredit, maka hanya hasil debit lah yang muncul. Makanya grand total ataupun total dari saldo kredit ini tidak muncul karena tot, eh, jumlah dari saldo kredit itu lebih kecil daripada saldo debit ya teman-teman. Nah, kemudian untuk merapikan, ini kita bisa blok ya teman-teman. Ini kita bisa blok terlebih dahulu dan kita putihkan teman-teman. Nah, supaya yang kelihatan hanya grand totalnya ataupun subtotal. Kemudian kita bisa merapikan lagi dengan format ini ya teman-teman. Format akuntansi ataupun format nomor akuntansi. Kita bisa pencet dan kita bisa pilih rupiah. Nah, kemudian kita hilangkan dua angka di belakang koma dan ya, em, inilah hasilnya teman-teman untuk kas. Jadi total bersih setelah dikurangi dengan kredit itu hasilnya 135.499.000 rupiah. Nah, apakah cuma sampai di kas saja? Tentu tidak, teman-teman. Akan ada akun-akun lagi, akun lain yang akan kita perlihatkan buku besarnya. Nah, em, contohnya cukup sederhana, teman-teman. Untuk kita membuat buku besar dari akun yang lain, kita cukup mengcopy saja, copy saja buku besarnya, dan kita bisa paste di sebelah sini ya, teman-teman. Bisa paste di sebelah sini, kita Ctrl V, kita blok ulang, kita Ctrl C, dan kita Ctrl V ya teman-teman, bebas di mana. Tapi saya akan mempastenya di sampingnya saja. Nah, kemudian dari hasil paste ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, tapi kita rapikan terlebih dahulu garis-garisnya. Di sini kita ubah lagi ya teman-teman, bukan kas lagi, akan tapi kita sesuaikan dengan urutannya. Kita bisa sesuaikan dengan urutannya. Nah, kita usaha dan kita blok lagi, kita bisa blok lagi dan paste di bawahnya lagi dan begitu terus ya teman-teman. Mengulang, berulang-ulang sampai di akun terakhir ya teman-teman. Nah, karena di sini kita beban internet, maka nanti kita akan berhenti di beban internet. Nah, kita sekarang copy paste perlengkapan kantor, kemudian kita paste lagi teman-teman ke peralatan kantor. Dan peralatan kantor kita paste lagi. Sewa dibayar di muka, paste lagi, utang usaha. Kemudian setelah dari utang usaha, ini ada pendapatan terima di muka. Setelah dari utang usaha, ini pendapatan DTM atau pendapatan terima di muka, kita oke saja. Dan begitu terus ya teman-teman ya, sampai semua akun itu terlihat buku besarnya. Modal, kemudian ada, kemudian dari modal itu ada dividen. Setelah modal ada, kemudian dari dividen ada lagi pendapatan jasa ya teman-teman. Nah teman-teman, em, biasanya dalam perusahaan jasa ada beberapa akun yang paling sering muncul. Nah, ketika saya SMA, dua akun yang paling banyak
ketika kita membuat buku besar, tapi secara manual teman-teman, otomatis lebih lama, itu adalah dua akun, akun kas dan pendapatan jasa. Karena memang akun inilah yang sering muncul di perusahaan jasa. Karena sesuai namanya perusahaan jasa, maka biasanya, biasanya berarti tidak selalu, yang muncul itu paling sering ini teman-teman, akun kas dan pendapatan jasa. Nah, baik, karena kita telah selesai membuat buku besar, jadi kita telah membuat semua buku besar dari kas sampai di beban internet sampai di akun paling bawah ya teman-teman. Nah, tadi beban internet. Nah, cuma sampai sini sajalah pembukuan buku besar. Nah, kemudian apa langkah kita selanjutnya setelah membuat buku besar? Nah, kita bisa membuat arti saldo ya teman-teman. Jadi caranya kita bisa membuka lembar baru dengan menekan tanda plus ini. Kita rename dengan kita tulis neraca saldo. Nah, caranya adalah kita kita memilih saja dari salah satu pivot table ini, pilih salah satu, kita blok, copy, Ctrl C dan Ctrl V di sini ya teman-teman di sheet neraca saldo. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini itu, nah eh, mungkin teman-teman ada yang bertanya bahwa apa saja daftar bidang ataupun apa saja dari kategori-kategori ini yang muncul di neraca saldo. Jadi ini kita tidak memerlukan tanggal, kemudian tidak memerlukan debit, kredit, keterangan kita tidak perlu. Kita cuma memerlukan tiga ini ya teman-teman. Kan tapi eh, akun ini kita pindahkan di rows ya teman-teman, jangan di filter. Nah, kemudian setelah dari ini yang muncullah semua teman-teman. Nah, hasil inilah yang neraca saldo atau bentuk seperti inilah neraca saldo teman-teman. Nah, kemudian untuk membuktikan apakah neraca saldo ini balance atau tidak, kita bisa menggunakan rumus sum, kita blok sampai di bawah, tutup kurung, dan hasilnya adalah 227.814.000 rupiah. Kemudian untuk memastikan apakah dia balance dengan um, saldo kredit, kita bisa menggunakan rumus sum juga. Kita blok dari atas sampai di bawah. Nah, ternyata hasilnya balance ya teman-teman. Hasil akhir dari um, saldo debit dan saldo kredit itu balance ya teman-teman. Berarti um, sal, neraca saldo ini telah benar ya teman-teman karena di akhirnya ini telah balance. Um, Baik teman-teman, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan komen dan subscribe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.